Halo, selamat datang kembali di podcast Paham JKN. Yuk kita kasih paham. Yo, Oke, pada kesempatan kali ini saya Murfid Akil selaku host akan membahas kepesertaan JKN terhadap pekerja bersama narasumber yang hebat yaitu Bapak Niko Tanzila Fitri. Halo Bapak, selamat pagi Bapak. pagi, siap Pagi. pagi. Oke, Bapak gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi boleh perkenalan dulu Pak Niko sebagai apa dan job desk-nya bagaimana nih di BPJS Kesehatan Pak? Secara umum boleh dijelaskan ke Siap. rekan-rekan? Siap, terima kasih Pak Akil. Saya Relationship Officer BPJS Kesehatan Cabang Karawang Pak Akil. Ya. Saya dinas di Karawang juga sudah cukup lama sebetulnya, sudah 1 dekade saya di Karawang, dan tugas saya terakhir saat ini adalah Relationship Officer. Relationship Officer itu kita tugas utamanya yang pasti maintenance badan usaha. Lalu kita juga harus memastikan badan usaha tersebut patuh terhadap regulasi yang ada. Lalu kita juga memastikan bahwa seluruh badan usaha yang ada di Kabupaten Karawang ini sudah mendaftarkan dirinya dan sudah mendaftarkan seluruh pekerjanya. Oke, seperti itu ya Pak. Berarti terkait hak-hak yang didapatkan oleh peserta itu bagaimana terhadap JKN-nya pekerja itu Pak? Hak dari pekerja itu sebetulnya sama seperti hak warga negara Indonesia pada umumnya Pak Akil ya. Ya. Jadi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dan sebelumnya juga ada Undang-Undang SJSN, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Jadi bahwa seluruh penduduk Indonesia wajib menjadi peserta JKN. Jadi negara itu hadir ingin memastikan bahwa seluruh penduduk Indonesia itu memiliki perlindungan kesehatan. Jadi bukan hanya yang bukan pekerja pun sama. Dulu memang pekerja tidak harus memiliki jaminan kesehatan yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Namun ketika era itu bergeser menjadi era JKN di 2014, seluruh badan usaha itu mulai sedikit demi sedikit beralih jaminan kesehatan yang semula dikelola oleh perusahaan, dikelola oleh asuransi swasta, mulai bergeser ke BPJS Kesehatan untuk perlindungan kesehatan bagi pekerjanya. Lalu di 2015 seluruh badan usaha besar, sedang, kecil mulai mendaftar dan sudah wajib mendaftar. Kemudian di 2019 itu diatur dalam peraturan presiden juga bahwa seluruh penduduk Indonesia wajib menjadi peserta JKN. Baik, berarti poin utamanya adalah seluruh pekerja yang bekerja itu wajib ya Pak ya mendapatkan hak jaminan kesehatannya dari perusahaan atau BPJS. Betul. Oke. Sebentar Pak Akil, saya sambil nyontek ya Pak Akil. Oh ya, Saya suka lupa. siap. Selanjutnya Pak, bagaimana cara perusahaan itu mendaftarkan pekerjanya ya dalam program JKN itu ya? Yang pertama dipastikan bahwa badan usaha tersebut sudah memiliki NIB, nomor induk berusaha. Oke, baik. Jadi sobat JKN yang punya badan usaha dan sudah ber-NIB itu wajib didaftarkan kepada BPJS Kesehatan. Yang pertama adalah badan usahanya. Syaratnya tadi NIB. Oke. Lalu NPWP badan usahanya. Dan kita ada saya dan rekan-rekan relationship officer yang lain nanti akan membantu proses registrasi badan usaha tersebut. Baik. Nah, nanti setelah badan usahanya diregistrasikan, baru kita akan berikan aplikasi Edabu namanya Pak Akil. Nah, nanti dari aplikasi Edabu tersebut si badan usaha akan memproses pendaftaran pekerja-pekerjanya seperti itu. Oke, jadi nanti ketika sudah didaftarkan Pak ya, perusahaan itu selaku induk dari perusahaan perusahaan selaku penanggung jawab dari pesertanya atau pekerjanya itu mempunyai Edabu nanti ya Pak ya. Betul. Untuk mengolah data badan usahanya. Betul. Jadi lalu ketika Edabu bermasalah bagaimana Pak? Apakah itu bermasalah terhadap pekerjanya atau kesehatan jaminan kesehatannya atau bagaimana Pak? Iya. Jadi nanti pada saat proses pendaftaran itu badan usaha di Edabu nanti tentunya akan dibantu oleh
rekan-rekan di BPJS Kesehatan. Tadi kami ya Pak ya, relationship officer akan membantu proses pendaftaran badan usaha tersebut. Nah, untuk proses pengaktifan kepesertaan itu setelah badan usaha melakukan proses pendaftaran pekerja, lalu badan usahanya bayarkan iuran pekerja-pekerja yang sudah didaftarkan, maka kepesertaannya akan aktif. Oke. Jadi setelah aktif, ya otomatis dia akan berhak menerima pelayanan kesehatan ketika dia membutuhkan pelayanan kesehatan. Dan alhamdulillahnya bukan hanya pekerjanya saja yang tercover untuk perlindungan kesehatan pada segmen peserta pekerja penerima upah ini, namun tercover juga pasangannya dan anaknya sampai dengan 3. Jadi sudah 5 jiwa yang tercover Pak Agil. Ya. Iya. Nah, untuk pemotongannya itu bagaimana Pak ya? Apakah ada ketentuannya berdasarkan undang-undang atau bagaimana Pak terhadap gaji atau upah dari pekerjanya? Itu kan jadi 5 jiwa ya tadi Pak ya. Kalau kita per jiwa itu kan hitungannya mandiri, berarti itu per jiwa ya. Kalau untuk pekerja tadi itu langsung 5, apakah dipotong 5 jiwa atau bagaimana itu Pak? Perusahaan. Untuk mekanisme pembayaran iuran itu diatur dalam Perpres yang terakhir itu Perpres 64 ya Pak Gil tahun 2020, perubahan atas Perpres 82 tahun 2018. Jadi dalam Perpres tersebut dijelaskan kalau peserta mandiri memang dia bayar iurannya per jiwa. Saya sampaikan kembali, mungkin sudah pada tahu ya Pak Gil ya Sobat JKN juga, untuk kelas 1 itu 150.000 per jiwa. Betul. Kalau yang mandiri. Ya. Kalau kelas 2 itu 100.000 per jiwa. Kalau kelas 3 35.000 per jiwa. Tapi harusnya memang kelas 3 ini 42.000 karena ada subsidi dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat, sehingga si peserta mandiri kelas 3 dia hanya membayar iuran 35.000. Nah, kalau peserta mandiri dia per jiwa dihitungnya. Jadi kalau dalam kartu keluarga ada 4, ya 150.000 dikali 4 kalau dia kelas 1. Kalau kelas 2 100.000 dikali 4 dan begitu seterusnya. Tapi kalau pekerja penerima upah itu iurannya berbeda. Iurannya presentase dari upahnya. Baik. Besar iuran yang harus dikelola oleh badan usaha dan disetorkan ke BPJS Kesehatan itu maksimal adalah 5% Pak Gil. Betul, 5% ya. Ya. 5% ini komposisinya 4% dari si pemberi kerjanya. Baik. 1% dari pekerjanya dipotong iurannya. Tapi tadi 5% ini sudah mengcover pasangan dan anaknya sampai dengan 3. Jadi totalnya sudah 5 jiwa yang tercover. Baik, terima kasih Pak Niko atas penjelasannya. Lalu bagaimana apabila ada pekerja yang tidak didaftarkan oleh perusahaannya Pak? Apakah nanti ada konsekuensi yang diterima perusahaan atau bagaimana Pak terhadap pekerjanya? Nah, itu bagus nih pertanyaannya nih. Jadi memang kita ada regulasi yang mengatur terkait dengan sanksi bagi pemberi kerja yang tidak mendaftarkan pekerjanya. Itu diatur dalam PP 86 tahun 2013. Jadi bahwa badan usaha tersebut ketika tidak mendaftarkan badan usahanya, tidak mendaftarkan pekerjanya, tidak melaporkan ke BPJS Kesehatan dengan sesuai iurannya, tidak membayarkan iurannya, itu ada sanksinya. Nah, sanksinya diatur tadi dalam PP 86 tahun 2013. Bisa tidak mendapatkan pelayanan publik. Nah, itu kan pada saat badan usaha dia memerlukan mendirikan bangunan, proses IMB itu tidak bisa diproses. Lalu pada saat dia mempekerjakan tenaga kerja asing itu juga tidak bisa diproses. Dan banyak lagi yang lain, dan yang sekarang yang sedang hits itu terkait dengan SKCK dan SIM ya Pak Akil. Betul. Nah, itu juga di situ kan sekarang sudah wajib menjadi peserta BPJS Kesehatan aktif. Oke, artinya ada sanksi yang akan diberikan ya terhadap badan usaha atau PT ataupun CV ya Pak ya, apabila tidak mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Kesehatan untuk di-cover begitu ya Pak. Oke. Baik, sepertinya cukup jelas ya rekan-rekan terkait penjelasan dari Bapak Niko. Tidak heran Pak Niko juga baru saja mendapatkan prestasi ya, teman-teman, sebagai the best RO. Bagaimana Bapak? Ya, itu gimana ceritanya bisa jadi the best RO secara nasional itu Pak ya? Itu tentunya gimana ya? Perlu dedikasi yang tinggi Pak Akil. Perlu dedikasi yang tinggi ya, luar biasa Pak Niko. Sebetulnya kalau menurut saya RO di BPJS Kesehatan itu kompetensinya sama Pak Akil.
Hampir semua relationship officer di BPJS Kesehatan itu sudah bersertifikasi kompetensi LSP. Jadi harusnya secara knowledge mereka sudah cukup memadai. Hanya saja, alhamdulillah saya diberikan kesempatan, diberikan jalan Luar untuk biasa ya. berhasil di tahap ini menjadi BSRO. Dan saya rasa juga di bulan-bulan berikutnya teman-teman RO yang lain juga akan mendapatkan kesempatan yang sama. Baik. Terima kasih Pak Niko atas penjelasannya. Berarti dari kesimpulan yang telah dijelaskan oleh Pak Niko tadi, kita bisa melihat beberapa kesimpulan. Yang pertama artinya pekerja itu wajib didaftarkan ke BPJS Kesehatan ya Pak ya, sebagai jaminan kesehatannya terhadap diri dan keluarganya. Betul begitu Pak ya. Selanjutnya perusahaan pun wajib mendaftarkan pekerjanya, karena apabila tidak didaftarkan itu akan dikenai sanksi begitu Pak ya. Baik. Jadi teman-teman, untuk semuanya yang sedang mencari kerja atau sedang berproses untuk memasuki dunia kerja, boleh memastikan badan usaha atau PT-nya itu sudah wajib atau patuh terhadap jaminan kesehatan kepada pekerjanya, karena jaminan kesehatan itu penting bagi kita. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Oke, terima kasih Pak Niko atas waktu dan kesempatannya ya Bapak. Semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih. Sama-sama Semakin Pak Kian. sukses untuk relationship officer kantor cabang Karawang dan relationship officer yang ada di seluruh cabang manapun yang ada di Indonesia, khususnya BPJS Kesehatan Amin. ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya, hanya di podcast Paham JKN. Yuk kita kasih paham.